Setengah abad peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari dan 24 tahun Indonesian Democracy Monitor atau INDEMO lawan rejim Soeharto. Halo. Terima kasih pada semua teman-teman yang telah datang pada acara hari ini. Jadi sebenarnya acara hari ini adalah acara yang ke-24 kali. Jadi aja bang langsung. Dan banyak ada di sini. Nanti begini, Bul, sabar aja dulu. Jadi saya mau bilang begini. Jadi hari ini adalah hari yang menurut saya lebih berat daripada hari-hari lain. Karena tahun 2004 yang kita cabut mandat tahun berapa sih? 2007 ya. 2007 itu saya diprovokasi oleh teman-teman di INDEMO. Ini SBY udah nggak benar bang, katanya kita cabut mandat. Oke lah, kita cabut. Jadi waktu itu kita terang-terangan bikin demonstrasi besar. Menurut saya ya, dari HI kita cabut mandat sampai ke istana dan kita teriak-teriak sepanjang jalan, turunkan apa Jokowi apa SBY turun gitu. Jadi setelah selesai itu saya ingat sekali ya, saya didatangi kedutaan Amerika, didatangi kedutaan Jepang. Mereka tanya, Ariman kamu mau bikin rusuh bangsa Indonesia gitu? saya tenang aja, enggak, ini cuma malih. Jadi kita datang sekali hanya untuk menunjukkan jangan terlalu banyak ngomong bahwa mereka itu dapat mandat dari rakyat. Itu karena bacotnya orang-orang sekitar SBY yang akhirnya Adi Malarang yang ngasih segala macam. Oh, itu orang tua-tua tuh, jangan cucu aja gitu. Jadi begini, Bul, atau yang tadi teriak asal mau demo. Kalau kalian berani demo, ayo sekarang ini. Ayo bang, ayo. Gue tanya itu, lu begini. Ayo. Dia pergi sendiri, jangan bawa-bawa kita. Kalau kan, lu selalu kan ngandelin orang lain, jangan begitu. Berani. Itu poin saya. Kalau berani begini sekarang. Begini keluar dari sini. Begitu, kalau jawaban saya berapa kali diprovok begitu. Kalau saya mau berani, saya sendiri berani. Jangan kalian kayak saya ngomong gede, nggak berani. Jangan sok-sokan lah. Kita sama-sama. Kalau mengaku-ngaku gini, kamu nggak. Kalian tuh bukan jagoan lah. Saya juga bukan jagoan. Tapi kalau kita berani. Bukan gitu. Gitu kan. Kalau dalam saya tadi malam kan gitu. Saya mesti ngomong apa? Saya ingat Mas Willy. Mas Willy itu teman kakak saya. Dia juga kadang-kadang jadi adik saya. Karena kita suka dialog. Jadi saya ajaknya dia Pak Mando bilang itu, dia bilang apa sih, dia bilang keberanian itu matahari. Horizon. Apa? Keberanian itu horizon. Itu horizon kita. Jadi kalau kau berani. Jadi kalau kau berani jangan kau. Jangan, kalau lu berani pergi aja sendiri. Lu ajak orang. Kalau gua jangan itu ya. Gua kasih tahu lu. Gua dipanggil Pak Budi Wisiono. Ariman, gimana? Gua bilang Pak, kalau dukung Pak Harto, saya sih kalau disuruh bisa 10.000, 100.000 gampang asal duit. Tapi Pak kalau lawan Soeharto itu tahun-tahun 80 sekian di rumahnya saya masih punya 30 orang berani mati gitu. Bentar kamu Ariman, kamu anak saya, itu Pak Budi Wisiono. Kalau gue bohong mati gue. Jadi jangan sok jago lah. Ibu kamu tadi bilang, Pak Gatot bilang dia datang ke sini karena saya berapa kali bikin acara gini. Siapa yang nggak pernah datang? Ya udah pulang Pak Wiranto. Kalau pulang tuh. Pak Wiranto. Pak siapa lagi? Ninggalin. Tapi semua bilang. Tapi hari ini mana orang-orang itu? Orang-orang itu kan pergi lagi ke tempat lain. Dan saya juga kalau ketemu mereka nggak akan maki-maki mereka. Itulah Indonesia gitu. Indonesia ini kuat. Bangsa kita ini kuat. Jangan kita pikir kalau kita teriak-teriak itu terus kalau kalian mentang-mentang kemarin Jokowi ini si lemah ini siapa yang teriak-teriak diangkat sama dia. Kalau kita jadi kekuasaan nggak akan begitu gitu. Bukan yang banyak bacot yang kita angkat, yang ngerti persoalan. Jadi waktu kalian menghina teman-teman di sini teriak-teriak, kalian itu siapa sih? Sok jago aja kan? Mereka tuh sekolah, dokter loh. Jadi kalau mau ribut itu nggak usah
Nggak akan saya bikin acara kayak gini, kalau mau ribut saya diam-diam dan saya tiba-tiba aja ribut gitu loh. Itu baru kita berani gitu loh. Wah, bacot aja kalian. Jadi kembali gitu. Yang kita bicara, yang kenapa saya bilang saya khawatir? Karena saya khawatir tuh bukan pada keadaan kita sekarang. Jadi kita cabut mandat sama SBY, tapi kita juga tahu semua itu SBY cuma apa ya? Dia tetap seorang demokrat gitu. Walaupun di sini lemah, di situ lemah, gitu ada kompromi. Tapi kalau Jokowi ini benar-benar berbahaya. Karena apa? Karena orang yang terpilih secara demokratis ya, dia dipilih secara demokratis. Tapi entah kenapa dia 9 tahun, dia bisa berubah menjadi tidak demokratis. Itu cuma dua soal. Satu, memang jiwanya nggak benar. Tapi kita nggak bisa menuduh dia karena kita bukan dokter, nggak bisa periksa jiwanya. Yang kedua adalah sebenarnya kelemahan kita karena institusi kita, civil society kita lemah. Jadi dia seenaknya. Ini ditarik si Bakal iyalah Golkar ini pindah-pindah. Untung ada Mbak Mega. Hidup Mega. Saya bukan jangan kalian tuh bebas. Kalau kalian itu pernah jadi gini, makanya saya mau bilang gini, kalau kalian dari bawah ya, kalau banyak itu dari bawah, yang berjuang mati-matian dia jadi tokoh jadi apa? Kalau dari bawah dia pasti benar. Tapi kalau disorong-sorong, ini kita belum tentu Prabowo ini kalau bukan mantunya Pak Harto, bukannya anaknya Pak Menteri jadi segede ini belum tentu. Mungkin juga iya. Tapi kalau kita ini kayak saya ini, siapa sih bapak gua? Orang biasa. Tapi gua pintar, gitu. Bukan gua mau bangga diri. Karena begini, kalau kita menjadi pengurus di mahasiswa itu, kita tuh the primus inter pares, the best among the equals. Kalau lu cuma memimpin dari buruh dari itu, lu pintar sedikit tuh jadi buruh ini dong. Jadi orang picek itu jadi raja di tempat orang buta gitu. Jadi kan begitu, ngitungnya. Jadi kalian tuh mengukur diri juga. Dari Tor bang. Nah, sekarang jangan mengukur. Jadi buat kita ini kenyang lah ngadepin kayak begini. Hari-hari ini kita ngadepin hal yang lebih serius gitu. Tadi Sel Basri udah ngomong juga. Ini punya berbahayanya karena saya kan Indemo ini kan ngomongin demokrasi 24 tahun. Monitor. Jadi kita tuh siapa yang belum datang? Profesor mana yang belum datang dari kita dari Rhode Island, ya from voting to violence. Itu buku-buku baru. Semua kita ngomong how demokrasi die segala macam kita baca semua. Cuman yang dibilang Faisal Basri tadi ya, kalau pemimpin presidennya tukang bohong, nggak mungkin ada demokrasi dan nggak mungkin ada yang hancur kan negara ini gitu, pasti otoriter. Jadi kalau masih ada oligarki ya, oligarki itu juga udah musuh kita nomor 1, tapi tetap dia akan pertahankan demokrasi karena di situ dia akan kuasai parlemennya pakai uang. Tapi kalau presiden tukang bohong, nanti kayak gini, semua kita diinjak-injak sama dia gitu. Itu yang berbahaya sekarang. Kenapa saya tuh khawatir kalau kita nggak bisa menghalangi orang-orang seperti ini ya untuk meneruskan ininya kemauan dia, kita betul-betul terpuruk tadi ke ininya. Saya undang Mas Gatot. Saya udah ngomong di sini sama Mas Gatot mengenai hal ini. Jadwal mas, jadwal aksi mas. Dia tentara. Jadwal mas, jadwal turun. Coba kasih pandangan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ibu-ibu, bapak, senior-senior saya semuanya, rekan-rekan saya semuanya, yang rekan-rekan perjuangan saya sebelah sini. Mantap. Saya ini memang selama ini cuma disuruh aja. Saya tidak pernah main golf, kan gitu. Karena saya udah panglima TNI gak ada yang nyuruh. Beliau bisa nyuruh saya. Mengatasnamakan Pak Wijoyono. Karena Pak Wijoyono juga bapak saya. Jadi ketika Pak Wijoyono waktu Panglima 13 Merdeka, saya bagian ngelap-ngelap go-kart, kemudian dorong-dorong go-kartnya nyakit. Nanti kalau sudah beliau naik, saya dapat upah 2 putaran. Nah, tiba-tiba saya juga dilatih oleh Pak Rias, Pak
Rifai karate. Ya, enggak waktu itu masih SMP. Begitu saya ingat waktu saya pernah berbeda, Bapak ingat nggak Pak waktu main go-kart di Manado? Saya anak kecil semua. Oh, kamu itu loh Pak. Jadi sama-sama kita sama nama orang tua. Saudara sekalian, satu yang membanggakan saya ada di sini. Karena negeri ini yang Bang Hariman bilang bahaya, nggak bahaya itu Bang. Tidak ada reformasi, nggak bahaya. Nggak ada malari, nggak bahaya. Tetapi Bung Karno mengatakan beri aku 10 pemuda akan kugoncang dunia. Ya kan? Jokowi itu hebat. Cukup dia satu orang saja. Goncang semuanya. Dengan Gibran. Memang luar biasa itu. Itu loh ya. Kita bicara pemilu. Di dunia itu tahu kan? Kalau Somalia itu 20-30 hari hasil pemilu bisa tahu. Amerika lebih efektif 2-3 hari. Indonesia lebih paling efektif sebulan sebelumnya udah tahu. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang mengerikan sekarang ini, kenapa saya seperti ini? Saya ngeri karena hasil survei pemuda ini di daerah Sumatera itu 90,4% apabila kecurangan pemilu terjadi dan aparatur negara yaitu KPU, Bawaslu, aparatur negara dari kepala desa sampai dengan presiden, dari Babinsa sampai dengan Panglima TNI, dari Babin Kaptipas sampai dengan Kapolri, intervensi, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Lebih parah lagi, 82,6% dari survei Sumatera merdeka. Asik. Makanya saya bilang nggak ada reformasi, negara nggak bubar. Tetapi kalau ini kita biarkan, negara ini bubar. Jadi saudara sekalian, gerakan itu tidak bisa ujung-ujung. Tanpa peristiwa Malari, reformasi tidak ada. Ini saya katakan. Karena apa? Yang melakukan reformasi sebagian besar juga dari Malari. Nah, kalau kita hanya berteriak-teriak saja di sini, kita hanya berteori. Maka kita harus persiapkan. Kita harus didik rakyat-rakyat kita yang di desa-desa. Dengan buka posko Indonesia Siaga, dimanapun juga, didik mereka bahwa di sini banyak pengkhianat negara yang akan membuat negara ini pecah. Kalau ada yang berpihak, tuding. Pak Kapolsek, Dan Ramil, Anda melakukan kecurangan, begini. Tahu nggak? Negara ini akan pecah. Berarti Anda pengkhianat bangsa. Rakyat harus berani teriak itu semuanya, bukan hanya di sini. Jadi saya hanya mengatakan bahwa demokrasi lahir sejak begitu Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu demokrasi semuanya itu, cuma rakyat doang, nggak ada apa-apanya. Itu sebenarnya sebelumnya negara ini punya demokrasi. Rusaknya udah lebih parah sekarang daripada yang lalu. Saya hanya katakan bahwa sekarang kondisi darurat apabila kita tidak bangkit maka negeri ini akan hilang. Amin. Jadi saya memprovokasi bentuk posko-posko di mana-mana dan Anda bekerja seluruh daerah, didik masyarakat untuk berani melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jadi saya kira kita akhiri aja ini. Kita serahkan kasus Mbak Deni. Nggak usah panjang-panjang. Intinya kan, saya selalu bilang intinya kita itu sebelum ini kita itu makan-makan itulah saya bilang realita yang aktual. Itu realita aktual. Kita sekarang ada dua realita, aktual dan yang namanya virtual. Dan kalau kita nggak bisa pisahin nanti kita jadi gila. Jadi waktu persiapan ini aja saya cerita aja. Ini Bang, kita mesti punya video 3, apa ini 3. Kenapa? Supaya bisa kita potong-potong. Nanti kita sebar gitu. Jadi ini virtual. Sebenarnya kalau kita berani kita langsung aja kan yang aktual. Tapi sekarang nggak bisa kita bicara aktual virtual karena memang bukan kita yang nentuin itu kondisi gitu. Jadi kondisinya ini siapa yang bisa baca kondisi dia yang menang lah kira-kira gitu. Jadi kenapa saya bilang kita selesaikan aja kali ini karena kalau kita biarin kita masih belum jelas
Jadi memang acara hari ini sebenarnya untuk aktual. Aktual itu kita mau makan-makan, silaturahmi, kangen-kangenan, foto-foto. Ini kan yang tadi. Tapi kan kita untuk mesti ada acara kayak gini, jadi kita adakan. Jadi ini nggak terlalu penting sebenarnya. Yang tadi, yang di luar tadi yang lebih penting tadi kan. Itu ada dari saya. Saya kira panitia silakan. Abang jangan turun dulu kata anak dia minta foto bersama. Jadi oke Bang, terima kasih ya. Saya sebenarnya diberi mandat oleh Bang Hariman sudah dua pekan lalu. Pokoknya terserah lu ya acaranya siapa berbicara siapa gitu. Tapi begitu lihat situasinya ya memang Bang Hariman harus ngambil alih lagi mandatnya. Ini paling enak saya jadi moderator kali ini karena saya nggak perlu banyak memandu karena yang banyak yang lebih banyak bicara. Oke. Mari bapak-bapak kita foto bersama ke atas bersama dengan Bang Hariman Siregar. Yuk. Apa? Foto di sini ya. Tergelam di bawah. Bang Musa. Wah ini udah satu-satu nih pilpres ini. Yang ini benar aja. Amin. Yang independen. Pemilu tanpa Jokowi. Amin. Bang, ini bang, masih bang. Turunkan Hubertus Sukowi dalam segala bencana. Jangan diajak Pak Jokowi. Bantu tinggal gabung. Umbang kedua. Ada. Nggak usah. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.